Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang materi galat atau error. Di sini ada saya sendiri, Noval Arik Dwi Kurnia dengan NIM tertera. Lalu ada Ananda Rizky Pratama dengan NIM yang tertera. Lalu ada Firdian Prasmawan dengan NIM yang tertera. Lalu ada Dorino Baharson dengan NIM yang tertera. Lalu ada Kamal Arik dengan NIM yang tertera. Galat. Pengertian galat sendiri adalah penyelesaian secara numerik dari suatu persamaan matematis hanya memberikan nilai perkiraan yang mendekati nilai eksak atau yang benar dari penyelesaian analitis. Lalu ada juga penyelesaian numerik akan memberikan kesalahan terhadap nilai eksak. Lalu galat atau kesalahan didefinisikan sebagai selisih antara nilai eksak atau sebenarnya dan nilai perkiraan atau pendekatan. Nah, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Saya akan menjelaskan terkait sumber utama galat. Boleh di next. Oke, yang pertama ada galat bawaan atau bisa disebut inherent error. Boleh di next. Galat bawaan terjadi akibat kekeliruan dalam menyalin data, salah membaca skala, atau kesalahan karena kurangnya pengertian mengenai hukum-hukum fisik dari data yang diukur. Contoh nyatanya adalah misal dalam suatu pengukuran terdapat nilai 5,005 cm, tetapi hanya ditulis 5 cm. Itu bisa disebut galat bawaan. Boleh di next. Selanjutnya ada galat pembulatan. Galat pembulatan adalah galat yang timbul akibat keterbatasan komputer atau pada kalkulator dalam merepresentasikan bilangan real. Contoh galat pembulatan yaitu kalkulator atau komputer dalam menyajikan bilangan 2/5 sama dengan 0,444 yang kurang tepat. Untuk perhitungan 3 desimal, 2/5 sama dengan 0,444. Terdapat galat pembulatan yaitu 0,000444. Untuk perhitungan 6 desimal, 2/5 sama dengan 0,44444. Terdapat galat pembulatan yaitu 0,00000444. Adapun terjadi pada komputer yang disediakan beberapa angka tertentu, misal 5 angka, yaitu contoh operasi penjumlahan 9,2654 tambah 7,1625. Hasilnya adalah 16,4279. Ini terdiri dari 6 angka yang signifikan, maka pembulatannya menjadi 16,428. Boleh di next. Selanjutnya ada galat pemotongan. Galat pemotongan biasanya merujuk pada galat yang disebabkan oleh pergantian ekspresi. Galat pemotongan biasanya merujuk pada galat yang disebabkan oleh pergantian ekspresi matematika yang rumit dengan rumus yang lebih sederhana. Istilah ini berawal dari kebiasaan mengganti fungsi rumit dengan deret Taylor terpotong, atau hanya diambil berhingga suku. Contohnya kita tahu bahwa deret 1/2 tambah 1/4 tambah 1/8 konvergen ke nilai 1. Jika hanya diambil 10 suku pertama, maka diperoleh hampiran 1/2 hingga 1 ditambah terus hingga 1/1024, dihasilkan 1023/1024. Dalam hal seperti di atas terdapat galat pemotongan sebesar 1/1024. Oke, selanjutnya adalah analisis galat yang akan dijelaskan oleh saya, Firdian Ramawan. Kita mulai dari ini. Misalkan A aksen adalah nilai hamparan terhadap nilai sejati A. Nah, A aksen ini merupakan hasil perhitungan dari metode numerik, sedangkan nilai sejati A merupakan nilai perhitungan dari metode analitik. Maka untuk mencari nilai galat atau nilai errornya sama dengan A dikurangi min A aksen atau nilai sejati yang didapat dari perhitungan metode analitik dikurangi dengan nilai hamparan yang didapat dari perhitungan metode numerik. Nah, sebagai contoh, jika
A aksen atau perhitungan dengan metode numerik adalah 10,5 adalah nilai hamparan dari A yang hasilnya adalah 10,45, maka galatnya adalah negatif 0,05. Nah, ini ada sebuah nilai galat yang dinamakan galat mutlak, yaitu jika nilai positif atau negatifnya tidak diperhitungkan. Bisa nilai A-nya lebih besar dari A aksen atau A aksennya lebih besar dari nilai A-nya. Maka galatnya itu tidak akan punya nilai positif atau negatif. Oke. Untuk mengatasi nilai interpretasi nilai galat yang berbeda, maka galat harus dinormalkan terhadap nilai sejatinya. Oke. Kita misalkan dulu. Sebuah perhitungan itu 99 cm terhadap nilai sejatinya yaitu 100 cm. Itu kan nilai errornya 1 cm. Nah, ada satu perhitungan lagi yang hasilnya itu 9 cm dengan nilai sejatinya 10 cm. Itu hasilnya sama-sama 1 cm. Nah, maka gagasan ini melahirkan yang namanya galat relatif, yaitu didefinisikan dengan epsilon R sama dengan epsilon per nilai sejatinya. Atau dalam presentase bisa dituliskan dengan epsilon R sama dengan epsilon per A dikali 100%. Nah, karena galat dinormalkan terhadap nilai sejatinya, maka galat relatif bisa disebut juga dengan galat relatif sejati. Nah, kemudian ada yang namanya galat relatif hampiran. Nah, karena dalam beberapa kasus kita itu tidak bisa mengetahui nilai sejati dari A, maka galat bisa dinormalkan terhadap solusi hampirannya. Nah, maka didapatkanlah rumus epsilon RA atau relatif hampiran sama dengan epsilon per A aksen atau epsilon per nilai dari solusi hampirannya tersebut. Selanjutnya ada contoh soal. Yang pertama, jika nilai sejati sama dengan 10/6 dan nilai hampirannya sama dengan 1,666, berapakah galat mutlak, dan galat relatifnya? Jadi next. Untuk penyelesaiannya, yang pertama, untuk mendapatkan nilai galat, pertama dapat dimasukkan ke dalam rumus galat yang telah dijelaskan tadi. Di sini nilai sejati dikurang nilai hampiran. Jadi 10/6 dikurang 1,666 sama dengan 10/6 dikurang 1666 per 1000. Sama dengan 10.000 per 6.000 dikurang 9.996 per 6.000 sama dengan 4 per 6.000. Lalu dijadikan desimal menjadi 0,0006666. Untuk galat mutlaknya sama seperti tadi, tapi kita memutlakkan nilai galatnya. Bisa di next. Lalu untuk mendapatkan nilai galat relatif, yang pertama sama seperti rumus yang telah dijelaskan, nilai galat dibagi nilai sejati. Jadi 4/6000 dibagi 10/6 sama dengan 24/60.000 sama dengan 0,0004. Untuk mendapatkan nilai galat relatif hampirannya, nilai galat dibagi nilai hampirannya. Jadi 4/6000 per 1666 per 1000 sama dengan 1/2499 yang sama dengan 0,00040016. Baik, selanjutnya ada contoh soal dari propagasi kesalahan. Untuk turunan f aksen x dari fungsi fx dapat diaproksimasi oleh persamaan f aksen x
F dalam kurung X plus H tutup kurung min F X per H. Jika F X sama dengan 7 eksak pangkat 0,5 X dan H sama dengan 0,5, maka pertanyaannya yaitu cari nilai aproksimasi dari F aksen 4, yang B nilai sebenarnya dari F aksen 4, dan yang C yaitu mencari kesalahan sebenarnya dari F aksen 4. Next. Untuk solusi yang A, untuk X sama dengan 4 dan H sama dengan 0,5, yaitu tinggal dimasukin aja F aksen 4, yaitu F dalam kurung 4 plus 0,5 tutup kurung min F 4 per 0,5, sehingga menjadi F 4,5 dikurang F 4 per 0,5. Selanjutnya 7 eksak 0,5 pangkat 0,5 dikali 4,5 min 7 eksak pangkat 0,5 dikalikan 4 per 0,5, sehingga menjadi 66.414 dikurang 51.723 per 0,5, sehingga hasilnya menjadi 29.382. Next. Untuk selanjutnya solusi yang B, yaitu nilai eksak dari F aksen 4 dapat dicari menggunakan materi kalkulus diferensial. Untuk Fx sama dengan 7 eksak pangkat 0,5 X, F aksen X sama dengan 7 kali 0,5 kali eksak kali 0,5 X, sehingga menjadi 3,5 eksak pangkat 0,5 X. Sehingga untuk nilai sebenarnya F aksen 4 adalah F aksen 4 sama dengan 3,5 eksak pangkat 0,5 kali 4, dan hasilnya yaitu 15.861. Untuk solusi yang C, yaitu kesalahan sebenarnya, dapat dihitung dengan cara rumus ET, yaitu nilai sebenarnya dikurang nilai aproksimasi. Untuk nilai sebenarnya yaitu 15.861 dikurang 29.382, sehingga hasilnya menjadi min 13.521. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.